Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah membantu satu sama lain untuk bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami akan firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Roma pasal 12, ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Perhatian saya yang amat besar terhadap orang muda dan sangat rindu melihat mereka bergumul mencapai karakter Kristiani yang sempurna, rajin belajar dan tekun berdoa untuk meraih pelatihan yang perlu dan pelayanan yang berkenan dalam pekerjaan Tuhan. Saya rindu melihat mereka untuk saling membantu mencapai tingkat tertinggi dalam pengalaman Kristiani. Kristus datang mengajarkan jalan keselamatan kepada keluarga manusia, dan Ia membuat jalan itu begitu rata, sehingga anak kecil pun dapat berjalan di atasnya. Ia mengajak para muridnya untuk mengikuti dan mengenal Tuhan. Sembari mengikuti pimpinannya setiap hari, mereka belajar perjalanannya yang dipersiapkan bagaikan fajar terbit. Anda telah mengamati terbitnya mentari dan datangnya siang pelan-pelan di atas bumi di langit. Perlahan-lahan fajar menyingsing hingga matahari terbit, dan sinar itu semakin terang dan panas serta memuncak pada tengah hari. Inilah satu kiasan indah yang Allah rindukan terjadi bagi anak-anaknya dalam penyempurnaan pengalaman Kristiani. Sementara setiap hari berjalan dalam terangnya dengan penurutan kepada semua perintahnya, maka pengalaman kita semakin bertumbuh dan bertambah hingga kedewasaan penuh dalam Yesus Kristus. Orang muda perlu selalu memandang pada arah yang telah ditempuh Kristus. Setiap langkah adalah tindakan mengalahkan. Kristus tidak datang ke dunia sebagai raja untuk memerintah bangsa-bangsa. Ia datang sebagai seorang yang hina untuk dicobai dan menaklukkan pencobaan. Demikian juga kita harus ikuti untuk lebih mengenal Tuhan. Dalam mempelajari kehidupannya, kita akan mengetahui betapa banyak yang dilakukan Allah kepada anak-anaknya melalui Kristus. Dan kita akan mengetahui juga betapapun besarnya cobaan yang kita alami, tidak melebihi apa yang dirasakan Kristus, agar kita memahami jalan kebenaran dan kehidupan. Oleh hidup yang selaras dengan teladannya, hendaklah kita menghargai pengorbanannya demi kita sendiri. Orang muda telah dibeli dengan harga yang mahal, yakni darah anak Allah. Renungkanlah pengorbanan Bapa yang membiarkan anaknya untuk melakukan pengorbanan ini. Renungkanlah apa yang Kristus telah korbankan ketika meninggalkan istana dan tahta kerajaan sorga, menyerahkan hidupnya sebagai korban harian untuk manusia. Ia dipersalahkan dan dilecehkan. Ia menanggung segala nista dan hinaan yang ditumpukan orang-orang jahat kepadanya. Dan apabila pelayanannya di dunia selesai, ia menderita kematian di atas salib. Amanat kepada orang muda halaman 17 dan 18. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang ajaib, yang nyata bagi kami. Kami diberikan jaminan kemenangan karena Engkau Tuhan sudah menang di kayu salib. Saat ini kami mau berkarya bagi-Mu. Kami mau melakukan semua kegiatan kami untuk hari ini. Hamba datang dan menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau tetap pegang tangan mereka, tetap bawa mereka kepada kemenangan dan kemenangan. Apapun yang mereka akan lakukan hari ini berhasil. Apapun yang akan mereka kerjakan, Tuhan akan lindungi mereka, pagari mereka dengan kuasa-Mu. Mereka boleh terhindar dari kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan dari COVID-19. Kami percaya
Tuhan senantiasa siapkan berkat yang spesial hari ini, karena kami mengandalkan Engkau dan menaruh harapan kami dan menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya di bawah kendali-Mu, karena kami selalu berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.